dirajut menjadi kain ulos indah terlipat, telah hadir berkumpul para pemimpin. Izinkan kami menyapa hormat. Ganti Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Dr. Haja Susanti Deoyani, SPA. Mana masyarakat kita sudah terbiasa dengan yang berbau internet, yang berbau dengan teknologi pariwisata. Inilah kita kenapa dengan adanya kondisi seperti ini, maka pemerintah harus bisa mengambil peluang. Artinya ekosistem masyarakat sudah terbiasa dengan elektronifikasi. Kenapa nggak terapin di transaksi pembayaran atau transaksi keuangan pemerintah pariwisata? Oke. Kami juga mendorong kepada kepala daerah, bapak ibu yang hadir di sini, kepada masyarakatnya mulai digitalisasi ini disosialisasikan ya untuk mendukung gerakan elektronifikasi yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Nah, juga tentunya pelaksanaan transaksi non tunai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018. Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 4 tahun ya, seperti itu. Sebab itu mengikuti penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tersebut juga didorong oleh pemerintah dalam hal ini Kemendagri untuk non tunai. Intinya adalah setiap pemerintah daerah diminta untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan atau lembaga keuangan atau lembaga keuangan bukan bank yang ada di daerah menggunakan sistem elektronifikasi atau digitalisasi. Yang pertama terkait regulasi. Bapak dan Ibu sekalian diketahui bahwa kita tidak mungkin bisa bekerja, tidak mungkin kita akan mengalih pekerjaan kita sesuai dengan apa yang telah kita targetkan untuk mencapai dan membutuhkan target tersebut tanpa adanya dukungan regulasi yang lengkap. Maka dari pemerintah pusat, regulasi yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Undang-Undang HKBD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Jadi saya ingin kami menyampaikan bahwa saat ini digitalisasi di Kota Pematang Siantar sudah mencakup seluruh jenis pajak daerah yang terdiri dari 9 jenis pajak. Sedangkan untuk retribusi daerah terdapat beberapa jenis yang sudah digitalisasi, diantaranya retribusi ujikir, retribusi parkir di sepanjang jalan umum protokol yaitu jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, dan retribusi persampahan yang ini banyak di wilayah di sekitar perumahan. Sedangkan untuk retribusi yang tersisa saat ini sudah dielektronifikasikan dan dalam waktu yang tidak akan lama lagi akan kami tingkatkan menjadi digitalisasi. Bapak Ibu sekalian, izin Pak menyampaikan bahwa saat ini kami sudah masuk pada tahap mengintegrasikan seluruh aplikasi existing ke dalam satu platform untuk memudahkan monitoring dan pengawasan capaian kinerja dan realisasi penerimaan program-program yang telah dilakukan. Kemudian kami dari pemerintah Kota Pematang Siantar siap untuk mensukseskan P2JD sebagai implementasi dari upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih murah dan cepat. Sejalan dengan visi misi kami untuk mewujudkan masyarakat Kota Pematang Siantar sehat, sejahtera dan berkualitas. Siang hari ini saya akan memimpin podcast yang tidak kalah keren, tidak kalah penting dengan bapak-bapak dan ibu-ibu para jawaranya PAD. Oke, jadi pemirsa podcast Kementerian Dalam Negeri, saya yakin pasti penasaran apa yang akan kita bahas hari ini dan kita akan lihat seperti apa podcastnya. Untuk itu, pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita
Yang pertama, waduh, yang paling cantik nih. Yang terhormat Ibu Wali Kota Pematang Siantar, Ibu Dr. Hajah Susanti Dewayani SPA. Betul ya Bu ya? Ya, assalamualaikum. Oke. Baiklah, untuk kesempatan pertama begitu ya, saya akan bertanya kepada Ibu Wali Kota terlebih dahulu nih. Bagaimana sih Bu selaku Ibu Wali Kota nih? Pasti kegiatannya sangat penuh, waktunya terbatas gitu ya, tapi Ibu masih fokus bisa membaktikan diri Ibu dalam kegiatan Ibu sebagai Wali Kota, khususnya pelaksanaan kegiatan ETPD. Bagaimana Bu? Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak An bahwa memang selama 3 tahun ini hampir memasuki tahun ketiga bahwa kita seluruh dunia mengalami masa-masa sulit di mana kita mengalami adanya pandemi COVID-19. Nah, akibat adanya pandemi ini sangat memberikan efek yang negatif terhadap perekonomian masyarakat, baik masyarakat maupun negara. Perekonomian ini terdampak semua. Sebagaimana yang Pak An tahu bahwa saya menjadi kepala daerah terpilih baru kurang lebih 4 bulan Pak. Mantap tuh ya. Nah, untuk itu praktis saya harus bekerja dengan waktu. Untuk itu saya memacu diri untuk terus bergerak secara cepat, fokus untuk mensinergiskan dan mengakselerasi masing-masing OPD untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menggali sumber-sumber potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pematang Siantar, dan ini untuk mengimplementasikan janji-janji politik saya yang dahulu ketika kampanye, dan ini sudah kami tuangkan ke dalam RPJMD. Dan yang tidak kalah penting adalah kami terus bersemangat menjalin koordinasi, komunikasi, dan bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Kota Pematang Siantar untuk membangun dan mewujudkan Kota Pematang Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kemudian Pak An, bahwa saat ini kita telah mulai beranjak atau penyebaran COVID ini sudah melandai. Mudah-mudahan akan terus melandai, bahkan kita harapkan terus hilang. Untuk itu kami juga tidak mau kehilangan momentum saat ini. Betul, mantap. Untuk itu kami segera mengambil langkah konkret dengan mengakselerasikan tugas-tugas yang mendesak yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menggerakkan kembali seluruh sendi-sendi perekonomian masyarakat, terutama UMKM, kemudian kuliner dan sektor pariwisata. Karena kami sangat menyadari bahwa sendi-sendi perekonomian itulah yang mempunyai multiple efek player yang efeknya, dampaknya kepada orang banyak, sehingga ini akan menjadi bisa menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat Kota Pematang Siantar. Waduh, sibuk banget Ibu ya. Waduh, bayang itu. Pak Direktur dari Bank Sumut aja sama Pak Kepala BI bingung nih. Ibu gimana mencari waktunya, mengatur nih, ya, mengatur waktu dan sebagainya ya. Tentunya ini sangat sibuk. Tapi yakin Ibu pasti sudah punya trik nih, ya. Pastilah, yang namanya Ibu juga makanya bisa mengatur jadwal. Ibu pasti punya trik. Bagaimana sih trik Ibu nih? Sehingga mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian ya, sampai dengan hari ini ternyata Kota Pematang Siantar nomor 2 urutannya se-Indonesia deh. Terima kasih. Keren banget. Jadi gimana nih Bu? Ini buat nanti teman-teman kota kabupaten lain biar panas nih ya. Lihat Ibu Pematang Siantar yang baru 4 bulan aja, indeks ETPD-nya nomor 2 loh se-Indonesia. Nah, gimana nih Bu? Gimana? Silakan. Penasaran saya nih jadinya. Baik Pak. Terima kasih Pak An. Memang benar Pak bahwa sebelum kami sampaikan kiat-kiat yang memang kami laksanakan selama ini, kami juga sampaikan kepada seluruh pejuang PAD dan pemirsa yang menyaksikan podcast saat ini bahwa sebenarnya Kota Pematang Siantar sudah melaksanakan atau menerapkan transaksi non tunai ini untuk pengelolaan keuangan daerah dan pembayaran pajak daerah sejak tahun 2017. Nah, ini sebagai tindak lanjut dari amanah Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri yang tersebut. Pak An, bahwa elektronifikasi ataupun transaksi pemerintah daerah ini merupakan amanat dari Bapak Presiden yang diatur dalam Kepres nomor 3 tahun 2021, kemudian dipertegas lagi dengan Kemendagri nomor 56 tahun 2021.
Dan kedua produk hukum ini merupakan perintah bagi kami, sehingga kami berbekal itu ataupun sudah dilaksanakannya transaksi non tunai sejak tahun 2017, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi kesulitan yang berat bagi kami untuk mewujudkannya, karena memang kami sudah melaksanakan itu sejak beberapa tahun yang lalu. Dan kiatnya adalah satu, memperkuat koordinasi, sinergi, dan fokus serta akselerasi baik antar OPD pengelola pajak yang terkait di dalam pemerintah Kota Pematang Siantar, artinya OPD yang terkait di dalam Pemko Pematang Siantar sendiri, kemudian bekerja sama dengan stakeholder yang tergabung dalam TP2DD di Kota Pematang Siantar. Dan yang tidak kalah penting adalah kemauan dan semangat kami untuk merubah atau berubah dari cara-cara sistem konvensional ke sistem digital yang lebih mudah, lebih gampang, kemudian lebih aman saya rasa. Dan tentunya ini semua bermuara untuk peningkatan PAD dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Pematang Siantar. Jadi kemauan kami yang berubah itu. Nah, berarti kalau tadi saya mendengar Ibu sudah mengatakan tentang elektronifikasi begitu ya. Tentunya paling utama dan yang paling sekarang berpengaruh adalah mengelektronifikasikan pajak dengan retribusi. Nah, bagaimana tuh Bu mengelektronifikasikan untuk pajak dan retribusi ini? Baiklah, ini lanjut terus ya. Ke Ibu dulu, karena sebagai Ibu pemicu dan pemacunya nih. Nanti pendukungnya dari Bank Sumut dan dari Bank Indonesia. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kelebihan dari Kota Pematang Siantar, transaksi non tunai ini sebenarnya sudah kami laksanakan lebih awal dari 2017. Nah, ini setelah kami laksanakan bahwa seluruh pelayanan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan kami telah dilaksanakan secara elektronifikasi. Bahkan saat ini sudah menerapkan digitalisasi untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang mengimplementasikan berkolaborasi dengan baik dengan Bank Indonesia dalam hal ini, dan kemudian Bank Sumut melalui Bapak dan Bapak yang hadir di sini semua ini berkolaborasi kami. Betul. Kemudian kami memanfaatkannya melalui mekanisme platform kanal pembayaran yang e-commerce misalnya, e-wallet maupun aplikasi yang lain. Salah satu contohnya adalah kami menggunakan sebagai elektronik ujikir. Kemudian setelah kami lakukan uji kir ini, ternyata grafik penerimaan dari PAD kami sangat signifikan meningkat. Kemudian kami juga sudah menerapkan e-parkir di beberapa ruas jalan protokol di Kota Pematang Siantar, contohnya Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, dan ini juga sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan e-sampah ini, persampahan ini kami peruntukkan atau kami untuk klaster-klaster di perumahan di daerah Kota Pematang Siantar. Dan untuk beberapa retribusi yang pembayarannya masih dengan metode elektronifikasi, kami sedang berusaha ataupun dalam proses untuk ke digitalisasi supaya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa seluruhnya kita ya Bu ya. Kita nah justru itu Bu, makanya kenapa kami mengundang ke Ibu begitu ya, karena memang hampir kota kabupaten lain itu rata-rata Pak, mohon izin, semangatnya di pajak aja karena pajak pendapatannya cukup besar. Padahal sebetulnya retribusi juga cukup besar sebetulnya kalau memang dikelola dengan baik. Kemudian mungkin juga kita di lapangan bisa melihat ya, menilai bagaimana kita menganalisa terkait dengan rencana pendapatan yang berbasis potensi, gitu ya Bu ya. Terima kasih nih Ibu, jadi menginspirasi nih, karena kota kabupaten kelihatan gitu Bu. Udahlah retribusinya belakangan aja gitu kan. Itu gitu. Oke, terakhir Bu sebelum pindah ke yang lain, nanti ada tambahan lagi Bu, tapi ini untuk sementara lah, biar Ibu nanti bisa istirahat dulu ya. Terakhir, biar memicu yang lain begitu ya. Inovasi, karena sekarang ini dunia sudah digital, dunia sudah berubah begitu ya. Apa yang sekarang Ibu lakukan nih untuk berinovasi dalam rangka tadi berbasis elektronifikasi? Silakan Bu. Ya, baik Pak. Tadi telah saya kami catat nih catatan baik Pak. Baik Pak, seperti telah kami sampaikan di awal tadi bahwa Kota Pematang Siantar telah
sejak lama menerapkan elektronifikasi dan ini akan beralih ke digitalisasi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah yang kami bangun secara mandiri. Dan dengan kondisi itu tentunya kami tidak bisa merasa puas. Jangan merasa puas. Betul, kami harus terus tidak berhenti untuk berinovasi apa yang telah kami capai. Jadi tidak bisa puas di sini aja. Jadi Pak An, kami akan terus berinovasi, terutama bagaimana caranya agar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah di Kota Pematang Siantar ini bisa lebih mudah, aman dan cepat, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memang sekarang ini sudah sangat berkembang dengan pesat dan memanfaatkan platform pembayaran yang lebih luas dan kredibel tentunya. Dan saat ini kami sudah masuk pada tahap mengintegrasikan seluruh aplikasi existing ke dalam satu platform dengan tujuan untuk memudahkan semua pihak untuk monitoring dan mengawasi capaian kinerja dan realisasi penerimaan pada setiap program-program yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pematang Siantar. Dan ini juga diperkuat dengan adanya Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan inilah yang menjadi motivasi kami untuk proaktif dan inovatif untuk menemukan gagasan-gagasan baru supaya kami lebih mendapatkan cara yang lebih baik lagi, lebih mudah lagi bagaimana untuk menaikkan PAD daerah dan untuk tentunya akhirnya untuk pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar. Sepakat. Kan dalam rangka elektronifikasi, bagaimana pembayaran pajak tadi yang Ibu sampaikan, pembayaran retribusi, semuanya elektronifikasi. Namun yang harus kita pikirkan, di Siantar ini kan segmennya beda-beda ya Bu ya. Dari mulai mohon maaf ya, masyarakat yang golongan paling bawah, walaupun mohon maaf, zaman sekarang tukang mulung, mohon maaf sekali, tukang mulung pun udah pakai handphone sekarang ya. Tapi segmen itu semua itu harus bisa Ibu masukkan begitu ya, agar mereka paham. Nah, kemudian juga cara Ibu sosialisasi dan edukasinya seperti apa? Tentunya kan tadi Pak Munandar sampaikan, Ibu ini mohon maaf orang Jogja, ya kan? Artinya Ibu juga harus memahami dong kondisi kultur yang ada di Siantar ini. Bagaimana nih kiat-kiat Ibu nih seperti itu ya? Silakan Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Anaan. Kalau tadi Pak Munandar menyampaikan 3 hal, saya juga nggak mau kalah Pak. Ada 3 kunci Pak. Aku heran nih hari ini 3 semua nih. Mungkin karena tamunya 3 ya. Kalau cuma 3 ya, saya anggap aja ada lah. Silakan Bu. Baik, jadi ada 3 kunci yang kami lakukan untuk dalam hal ETPD ini Pak. Jadi yang pertama adalah sosialisasi, kedua koordinasi, dan yang ketiga adalah komunikasi. Nah ini kita bicara yang satu dulu ya Pak ya. Kita sosialisasi. Jadi untuk sosialisasi ini kami lakukan secara masif, temporer dan berkelanjutan, artinya terus menerus untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak baik secara tatap muka terbatas maupun melalui media cetak dan elektronik. Karena kami menyadari bahwa sosialisasi adalah bagian yang sangat penting di dalam proses untuk memperkenalkan suatu kebijakan baru yang di dalamnya sekaligus memberikan edukasi kepada semua pihak tentang apa manfaat dan tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan yang khususnya tentang elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi ini kami lakukan baik internal maupun eksternal. Nah, baik yang internal ini adalah kami berkoordinasi dengan instansi kami di dalam OPD sendiri Pak. Kalau di dalam OPD yang berkaitan dengan perpajakan ini bagian keuangan tentunya. Kemudian untuk yang eksternal kami berkoordinasi dengan instansi vertikal. Ya seperti Bapak-bapak ini dengan Bank BI dan dengan Bank Sumut. Di situ kami berkoordinasi sehingga Bapak-bapak yang bersama saya inilah yang juga mempunyai kontribusi yang besar di dalam keberhasilan kami melaksanakan ETPD ini. Dan kami mempunyai komitmen yang kuat
bagaimana kami mempunyai tugas kami adalah mengoptimalkan fungsi TP2DD Kota Pematang Siantar. Oke. Jadi yang ketiga adalah komunikasi. Pak, kita tahu bahwa Pematang Siantar adalah mempunyai sifat yang plural dan heterogen. Artinya di situ banyak sekali suku bangsa, ras dan lain sebagainya. Di situ perlu dilakukan pendekatan-pendekatan secara istimewa. Jadi apa yang disebut dengan istimewa di dalam kami mendekati kepada nanti pelaku-pelaku yang berkaitan dengan sistem elektronika ini, bahwa yang pertama adalah melalui pendekatan kekeluargaan, kemudian pendekatan secara adat, di mana nanti kami juga memakai ataupun tokoh-tokoh adat untuk melaksanakan kebijakan ibu ya. Untuk melaksanakan bagaimana supaya kebijakan pemerintah ini yang memang untuk menaikkan PAD dan untuk tentunya untuk menaikkan pelayanan kepada masyarakat ini dapat berhasil dari dengan cara kekeluargaan dan dengan cara adat. Jadi yang pertama kami melakukan pemahaman kepada nanti yang pejuang-pejuang PAD ini. Contoh adalah penggunaan e-parkir. Di sini kita tahu bahwa e-parkir ini sudah kami laksanakan di jalan protokol. Nah, kami menerangkan, kami memahamkan kepada mereka bahwa penggunaan elektronika ini bukan suatu hal yang berat, tapi itu suatu hal yang lumrah, karena sekarang orang semua tadi Kak sudah memakai handphone, sudah memakai digitalisasi, gitu ya, Bu, jadi ini bukan suatu hal yang aneh gitu. Dan kemudian kami juga menerangkan bagaimana manfaat dan tujuan dari program tersebut. Kalau kita bisa bekerja sama, menggerakkan nih Forkompinda, Bu, ya selaku partner ibu di lapangan, agar bisa mendukung program terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah, baik pajak maupun retribusi. Silakan. Ya, terima kasih Pak An bahwa koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan daerah merupakan katalisator yang ampuh di dalam mengembangkan ataupun memajukan, melaksanakan semua program. Dan ini sudah keharmonisan dari Forkompimda ini sudah kami nikmati hasilnya. Jadi Forkompimda ini selain bertugas membahas masalah-masalah yang mungkin sifatnya insidentil yang harus ditangani segera, namun kami juga selalu mengadakan pertemuan-pertemuan rutin yang sifatnya periodik dalam rangka monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan per 3 bulan sekali. Dan melalui forum Forkompimda ini dihasilkan komitmen bersama dalam rangka mencapai tujuan bersama, sehingga akhirnya kepada seluruh unsur Forkompimda kami buktikan bahwa kami ini bukan hanya semata-mata untuk kami memang betul-betul melaksanakan ini dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan dan regulasi yang terukur dan kebijakan pemerintah dan masyarakat kota. Dan contohnya Pak, bahwa di dalam melaksanakan untuk menaikkan PAD, kadang-kadang kami mengajak Forkompimda untuk bagaimana supaya masyarakat itu mau dalam penagihan pajak, kemudian dalam menaikkan PAD juga. Operasi bareng gitu ya, didampingi. Mantap. Semua ini untuk mensukseskan kebijakan yang kami buat. Dan cara-cara inilah yang kami laksanakan Pak. Akhirnya Forkompimda ini terus berkontribusi dan berkomitmen untuk terus mendampingi kami di dalam setiap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat. Kan kita kerja pasti ada yang harus kita capai targetnya. Karena ini sudah bulannya bulan Juni, artinya udah bulan ke-6 nih. Data saya ini saya dapat dari sistem aplikasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Pematang Siantar kalau tidak salah per tanggal 21 Juni itu 35,7%. Kira-kira sampai dengan akhir bulan ini nyampe nggak 50% nih? Kalau nyampe, Ibu caranya gimana nih? Biar nanti teman-teman kota kabupaten lain, wah
Pematang Siantar aja buktinya bisa 50% tuh. Ya. Bagaimana nih Bu? Ya, terima kasih Pak Anaan bahwa kami tetap optimis. Oke. Kami optimis bahwa pada semester pertama tahun 2022 ini realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Pematang Siantar sudah tercapai lebih dari 50%. Oke, Nah, alhamdulillah ya. upaya-upaya yang tentunya kami akan lakukan lagi untuk mencapai target tersebut. Secara teori bahwa upaya mendorong agar pencapaian target penerimaan PAD sektor pajak daerah dan retribusi daerah bisa semaksimal mungkin hanya dengan dua cara, yaitu cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Saat ini kedua cara tersebut menurut kami belumlah cukup dan belum maksimal lah. Ya, belum maksimal ya. Maka perlu kami inisiasi dan kami ciptakan cara-cara yang lebih masif dan inovatif, tentunya dengan cara elektronifikasi dan digitalisasi. Oke. Iya Pak. Jadi itu merupakan suatu solusi ya Pak ya, Iya. yang cepat memang dalam rangka bagaimana kita merubah dan berpikir lebih one step ahead ke depan ya dalam rangka pengolahan pajak ini. Harapan kami adalah bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD ini menjadi program kegiatan yang sustainable dan berkelanjutan. Dengan ETPD ini kami menaruh harapan seluruh pemerintah daerah mampu berkompetisi untuk meningkatkan kemampuannya menjadi lebih baik lagi dan secara berkompetitif dengan berinovasi, memanfaatkan teknologi yang ada secara dinamis dan terus berkembang ini. Dengan metode dan cara-cara yang lebih familiar, yang mudah difahami oleh masyarakat. Dan yang paling penting adalah dari sisi regulasinya, memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengimprovisasi dirinya dan berkolaborasi dengan pihak lain yang dapat mendukung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mantap ya. Jadi ujung-ujungnya tetap sih apapun program pemerintah, baik pemerintah kota, kabupaten, provinsi maupun kami di pusat juga pasti ujung-ujungnya adalah tadi mensejahterakan masyarakat ya, minimal salah satunya adalah pelayanan yang terbaik. Terakhir nih, saya minta closing statement dari Ibu, dari Pak Hadi dan dari Pak Tengku. Kami persilakan Bu Wali. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini kepada rekan-rekan di pemerintahan Kota Pematang Siantar, saya ingin mengucapkan terima kasih atas capaian yang kita peroleh saat ini, dan saya bangga akan integritas dan dedikasi dari rekan-rekan sekalian. Mari kita bergandeng tangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kota Pematang Siantar dapat terwujud, yaitu Siantar sehat, sejahtera, dan berkualitas. Kepada Bapak Bank Indonesia dan Bank Sumut yang telah berkenan bersama kami di dalam TP2DD, dan dengan semangat yang tinggi serta integritas serta dedikasi yang tinggi juga turut mensukseskan ETPD ini di daerah Kota Pematang Siantar. Dan kepada pejuang PAD di seluruh Indonesia dimanapun berada, mari bersama-sama bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Horas. Ada satu ini nih Pak, ada pantun Pak. Ih, mantap sekali nih. Silakan. Naik becak Siantar ke Jalan Kartini. Cakep. Becak legendaris bertenaga tinggi. Cakep. Kami siap untuk berkolaborasi. Cakep. Langkah percepatan digitalisasi. Cakep. Iya. Horas. Horas lagi Bu. Sebagaimana amanah dari Bapak Presiden Jokowi bahwa transformasi digital harus dilakukan di seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami dari Bank Indonesia pada hari ini menyelenggarakan high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Tujuannya apa? Agar program ETPD dapat berjalan dengan baik, terakselerasi, dan nantinya manfaatnya adalah untuk pemerintah daerah, yaitu berupa peningkatan pendapatan daerah dan juga transparansi dalam pengelolaan keuangan. Jadi kami berharap dengan acara hari ini semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Kota Pematang Siantar, akan semakin maju program ETPD-nya dan mudah-mudahan nantinya menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Kami doakan. Amin. Bank Sumut siap untuk melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia tentunya, dengan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder lainnya
supaya bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dengan ETPD diharapkan akan ada efisiensi dari penggunaan biaya, tepat waktu, dan tentunya mengurangi kebocoran pendapatan daerah dengan tujuan akhir bagaimana masyarakat di Sumatera Utara khususnya di Pematang Siantar bisa lebih sejahtera. Podcast Keuda Digital merupakan program kami dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pertama sosialisasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga bagaimana kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berlomba-lomba melihat, melaksanakan, serta mengikuti salah satunya Kota Pematang Siantar dalam rangka meningkatkan program elektronifikasi daerah agar pendapatan asli daerah bisa meningkat. Mudah-mudahan podcast Keuda Digital ini bisa bermanfaat untuk seluruh pemerintah daerah, masyarakat, dan juga untuk kita semua agar informasi apapun, kebijakan apapun, dan yang paling utama inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menjadi contoh, dapat menjadi suri tauladan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari Pemko Pematang Siantar pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Indonesia, kemudian Bank Sumut, dan kepada Ditjen Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini merupakan pemicu bagi kami untuk lebih berbenah lagi supaya kegiatan ataupun PAD kami semakin meningkat. Dan tentunya itu akan berpulang lagi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pematang Siantar, dan akhirnya Kota Siantar yang sehat, sejahtera, dan berkualitas akan segera terwujud. Terima kasih. Ini di Sumut harus bilang Horas, Horas, Horas.